Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dua anak Ansor yang membunuh Abu Jahal. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia berkata, dalam perang Badar, ketika aku sedang berdiri dalam barisan perang, kulihat di samping kanan dan kiriku ada dua anak Ansor. Terlintas dalam pikiranku, seandainya yang ada di sampingku itu orang dewasa dan kuat, tentu lebih baik, karena bisa saling membantu saat diperlukan. Namun, yang kini ada di sampingku dua anak kecil, bagaimana mungkin mereka dapat membantuku? Ketika aku sedang berpikir demikian, salah seorang dari kedua anak itu memegang tanganku dan bertanya, "Paman, kenalkah paman dengan Abu Jahal?" Aku menjawab, "Ya, aku mengenalnya." "Mau apa kalian dengannya?" Ia berkata, "Aku mendengar ia selalu membenci baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, jika aku melihatnya, tentu aku tidak akan membiarkannya, sehingga ia yang mati atau aku yang mati." Aku sangat kagum dengan pertanyaan dan jawaban anak itu. Anak yang kedua pun bertanya dan menjawab seperti anak yang pertama. Tanpa sengaja terlihat olehku Abu Jahal sedang berkeliling mengatur pasukannya. Aku berkata kepada kedua anak itu, "Lihat, orang yang kalian tanyakan sedang berjalan." Mendengar ucapanku, kedua anak itu langsung melompat sambil menghunus pedangnya menyerang Abu Jahal, sehingga Abu Jahal dapat mereka jatuhkan. Hadis riwayat Bukhari. Faidah, kedua anak itu adalah Sayyidina Mu'adz bin Amr bin Jam'uh dan Sayyidina Mu'adz bin Afra radhiyallahu anhum. Sayyidina Mu'adz bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, "Aku mendengar bahwa tidak ada orang yang dapat membunuh Abu Jahal. Ia dijaga dengan sangat ketat. Sejak saat itu, aku berpikir akulah yang akan membunuhnya." Kedua anak itu berjalan kaki, sedangkan Abu Jahal mengendarai kuda. Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu melihatnya, Abu Jahal sedang mengatur barisan. Kedua anak itu berlari mendekati Abu Jahal karena Abu Jahal mengendarai kuda, maka sulit menyerangnya secara langsung. Oleh karena itu, salah seorang anak itu menyerang kuda Abu Jahal dan anak yang lain menyerang kaki Abu Jahal. Dengan serangan itu, kuda pun terjatuh dan Abu Jahal juga terjatuh. Kedua sahabat kecil ini meninggalkan Abu Jahal dalam keadaan menggelepar, tidak dapat berdiri. Kemudian saudara mereka, Sayyidina Muawid bin Afra radhiyallahu anhu pun datang. Karena khawatir Abu Jahal akan bangun dan lari, ia melumpuhkannya. Saat itu, Abu Jahal belum terbunuh. Lalu datanglah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang langsung memenggal kepala Abu Jahal. Sayyidina Mu'adz bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, "Ketika aku menyerang kaki Abu Jahal, anaknya Ikrimah sedang bersamanya. Ia menyerang pundakku sehingga tanganku nyaris terputus. Hanya tersisa sedikit kulit." Dari kitab Usudul Ghobah. Ku gantungkan tanganku di punggung, dan selama sehari penuh aku berjuang dengan satu tangan saja. Ketika tangan itu mulai terasa mengganggu gerakanku, ku injak dan ku tarik dengan kuat hingga putus, lalu ku buang. Dari kitab Khomis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.